Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Oktaviani, Kirai Risma Indah Permana Putri, dan Rizky Indah Febrianti dari kelompok 2. Ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru membimbing murid dalam kelompok belajar dengan jumlah 3-5 orang dan paling banyak adalah 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan mengajar perorangan adalah kemampuan guru dalam membimbing murid secara individu, terutama bagi murid yang bermasalah atau yang mengalami kesulitan belajar. Hubungan tatap muka antara guru dengan kelompok kecil atau dengan perorangan diwarnai oleh hakikat pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Pertama, terjadinya hubungan interpersonal yang sehat antara guru dengan siswa atau sebaliknya. Kedua, siswa belajar dengan kemampuan dan minat siswa itu sendiri. Ketiga, siswa mendapat bantuan dari guru sesuai kebutuhannya. Keempat, siswa dilibatkan dengan penentuan cara-cara belajar. Secara umum, tujuan pengajaran kelompok kecil dan perorangan ini adalah 1. Mengaktifkan siswa belajar. Jadi dalam kelompok kecil, siswa akan lebih aktif belajar karena guru lebih fokus melihat siswa-siswanya. Yang kedua, agar menjadi interaktif belajar yang bervariasi dengan kemampuan minat dan kecepatannya sendiri. Jadi dalam kelompok kecil, pengajaran ini akan menjadi interaksi belajar yang bervariasi. Lalu yang ketiga, siswa yang mempunyai masalah dalam belajar akan memiliki hubungan yang interpersonal yang sehat dan akrab. Jadi jika ada siswa yang pendiam atau susah belajar karena terlalu aktif, jadi gurunya ini bisa memaksimalkan kepada anak tersebut. Lalu selanjutnya, adapun beberapa tujuan keterampilan mengajar perorangan berikut ini. Yang pertama ada memberikan rasa tanggung jawab yang besar kepada peserta didik. Yang kedua ada mengembangkan daya kreatif dan sifat kepemimpinan pada peserta didik. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar lebih aktif. Yang keempat ada membentuk hubungan yang lebih akrab antara pendidik dan peserta didik. Jadi dalam kelompok kecil ini hubungan interpersonalnya akan terjalin lebih akrab. Di sini ada hal-hal yang menjadi alasan perlunya pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama ada, pada dasarnya seorang siswa berbeda dengan siswa lainnya, sehingga memerlukan perlakuan yang tidak harus sama. Jadi setiap siswa itu kan berbeda. Ada siswa yang senangnya berolahraga, ada siswa yang senangnya diam, terus ada siswa yang senangnya gerak. Kita harus membedakan satu sama lain. Jangan diukur sama karena keperluan si anak itu berbeda-beda. Lalu yang kedua, dalam pengajaran klasikal, perbedaan individual tidak dapat perhatian dari guru karena itu diperlukan pengajaran perorangan. Jadi dalam pengajaran klasikal itu kan banyak siswanya ya, mungkin gurunya tidak memperhatikan satu persatu siswa tersebut. Jadi anak yang kurang bisa, jadi jika anak yang kurang bisa menunjukkan jati diri dia, orangnya pendiam, nah nanti dia akan tertinggal dengan anak-anak yang aktif misalnya. Lalu yang ketiga ada perbedaan individual perlu mendapat perhatian yang lebih manusiawi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Jadi seorang guru jika anaknya itu berbeda lalu dia malah diam saja misalnya, nanti anak itu tidak akan berkembang, dia stuck di situ-situ saja. Jadi perlulah pengajaran seperti kelompok kecil ini atau perorangan agar si anak ini mendapatkan perhatiannya dengan secara khusus. Yang ketiga di sini ada
Dalam kelompok kecil, guru dan siswa serta sebaliknya lebih akrab sehingga pengajaran lebih efektif. Nah, jika muridnya itu sedikit, 3, 5 sampai 8 orang, nah si guru ini kan akan gampang fokus gitu. Melihat melihat perkembangannya gitu jadi gampang. Jadi tidak seperti dalam satu kelas ada 25 orang. Nah, si guru ini kan susah kan mengamati satu-satu. Jika dalam kelompok kecil ini, si guru ini bisa lebih mudah mengamati, oh si anak ini seperti ini, si anak yang satu lagi seperti ini gitu. Nah, dengan demikian, penguasaan keterampilan dengan pengajaran tersebut, kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu kebutuhan yang esensial bagi setiap guru yang profesional. Di sini adapun dari keterampilan mengajar kelompok kecil adalah pertama meningkatkan kualitas belajar melalui dinamika kelompok, lalu kedua memberi kesempatan memecahkan masalah secara optimal dan rasional, ketiga memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan sikap sosial dan semangat gotong royong. Hal-hal yang harus diperhatikan agar dapat menggunakan pengajaran kelompok kecil dan perorangan secara efektif. Pertama, ada hal-hal yang bersifat umum seperti pengarahan dan informasi umum diberikan dalam bentuk kelas besar. Yang kedua, dalam pengajaran kelompok kecil, langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah mengkoordinasikan siswa, sumber materi, ruangan, serta waktu yang ditentukan. Hal ini adalah landasan bagi berlangsungnya kegiatan. Nomor 3, ada pelajaran diakhiri dengan evaluasi agar setiap anak mengetahui nih pelajaran hari ini itu apa gitu. Nomor 4, dalam pengajaran perorangan, guru sangat perlu mengenal siswa secara pribadi. Jadi antara guru dengan murid, si guru ini harus mengenal baik bagaimana sikap si anak murid tadi. Nomor 4, dalam pengajaran guru bisa membawa media untuk bahan ajar atau siswa-siswa yang memakai bahan yang sudah disediakan oleh guru. Komponen keterampilan. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Lalu ada keterampilan mengkoordinasikan kelas, ada keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Yang terakhir ada keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.